Welcome to Sua Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita horor yang ke-32 channel Sua Malam. Malam ini ada cerita yang mau gue sampein, which ini sebenarnya datang dari orang-orang terdekat gue juga. Termasuk ada pengalaman dari gue juga yang di lokasi yang sama. Jadi inti permasalahan dari cerita ini adalah lokasinya, guys. Lokasinya itu bisa bilang banyak gangguan-gangguan mistis yang terjadi di situ. Bahkan masih kejadian sampai sekarang. Sampai detik ini masih banyak hal-hal aneh yang terjadi di lokasi tersebut. Dan kita semua juga masih amin. Oke, jadi di cerita ini gue akan ngebahas beberapa kita yang terjadi di sekitaran tempat tinggal mertua gue. Dulunya juga of course sama istri gue ya, waktu kita belum nikah. Ini lokasinya ada di pusat kota Jakarta, nggak usah gue sebutin persisnya di mana. Di sebuah perkampungan di pusat kota Jakarta. Dan kebetulan rumahnya mertua gua ini lokasinya itu benar-benar bersebelahan banget sama yang namanya jalur kereta. Jadi rumahnya tuh pinggir rel banget. Dan memang ini di pinggir kampung ya. Jadi ada satu kampung yang perbatasannya itu dilewatin jalur kereta, seberang kereta itu udah beda kampung gitu. Nah, rumahnya tuh benar-benar pas banget pinggir rel dan posisi rumahnya itu agak lower ground gitu, atau mungkin posisi relnya yang agak high ground ya. Jadi kalau mau naik ke wilayah rel tuh terus ada naik beberapa anak tangga dulu gitu, mungkin sekitar 1 meter lebih dikit gitu posisi jalur rel. Nah, dan banyak banget kejadian-kejadian mistis yang terjadi di situ, gangguan-gangguan mistis yang terjadi di situ. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu alasannya apa. Bisa jadi mungkin karena memang ceritanya dengar-dengar dari tetangga, dari cerita orang-orang yang udah lama tinggal di situ, emang banyak kejadian-kejadian kecelakaan di jalur kereta itu, banyak orang yang ketabrak dan lain-lain, sampai ada beberapa yang meninggal dunia juga. Dan menurut gua, ini menurut gua sendiri, story gua sendiri, kalau bener atau enggak. Tapi menurut gua ada banyak emosi negatif yang tersimpan di tempat itu, yang akhirnya dimanfaatkan sama makhluk-makhluk halus di sana untuk menggoda manusia, menimbulkan fitnah dan lain-lain. Jadi ya banyak gangguannya di situ gitu. Nah, dari mana ya? Jadi gini, dulu ya sebelum gua nikah sama istri gua, waktu kita masih pacaran lah intinya. Gua tuh udah sering dapat cerita dari istri gua ini. Nama istri gua Nadia. Biar nyebut ke depannya pakai nama Nadianya aja ya. Jadi si Nadia ini udah sering banget, bahkan sebelum gua actually kunjung ke rumahnya dia, tahu rumahnya dia, ngelihat langsung rumahnya dia tuh udah sering nyeritain hal-hal yang aneh di rumah. Bahkan dari dia masih kecil dia tuh udah ngalamin beberapa kejadian aneh dan kejadian mistis, gangguan-gangguan mistis itu udah ada beberapa. Sampai suatu hari gua datang ke rumahnya dia untuk pertama kalinya tuh, kalau nggak salah di tahun 2017-an. Ya, di tahun 2017-an berarti udah lumayan lama ya, udah 5 tahun yang lalu. Itu pertama kalinya gue datang ke rumahnya dia untuk ngejemput dia lah intinya. Kita mau keluar gitu kan. Datang ke rumahnya dia dulu, kita mau keluar jalan-jalan. Dan biasa ya, kalau masih pacaran belum boleh rumah, jadi gue nungguin di teras aja. Dan dia naik ke atas gitu, rumahnya rumah 2 lantai, kamarnya dia kebetulan ada di atas. Dia ninggalin gua di teras, dia naik ke atas. Dan ini kondisinya lagi sore hari, mungkin sekitar jam 3 atau jam 4. Gua sebagai orang baru di sana, gua juga nggak ada ngerasain hal-hal aneh awalnya. Cuma gua sadar di hari itu juga kalau ternyata ada hal aneh. Karena gini, pas gua lagi nungguin dia di teras, gua ngeliat ada seorang kakek-kakek yang
Perawakannya ya kakek-kakek lah, umur mungkin 60-70 tahun. Pakai baju putih, baju kaos putih, juga putih. Udah agak agak kusam gitu. Rambutnya botak. Kakek ini jalan ngelewatin rumah dari kanan ke kiri. Jadi gue duduk di teras, kakek ini jalan dari kanan ke kiri. Udah sampai ujung rumah sana, balik lagi kiri ke kanan. Jadi dia mondar-mandir, dan itu sambil ngeliatin gue. Awalnya gue agak risih gitu, ini siapa sih gitu. Tapi si kakek-kakek ini ramah gitu. Jadi begitu akhirnya, kan gue ngeliatin dia akhirnya ngeliatin gue juga, senyum gitu. Senyum sambil nganggukin kepala kayak gitu, kayak menyambut lah gitu. Ya gue balas tuh, gue senyumin balik ya gitu. Udah selesai. Gue nggak ada pikiran hal-hal yang aneh di situ ya. Sampai akhirnya si Nadia udah turun lagi dan kita akhirnya jalan. Gue nanya gitu kan, kakek-kakek yang botak itu tetangga atau siapa gitu, kok kayaknya aneh banget bolak-balik depan rumah, tapi ramah sih segala macam. Kayak gitu apa yang gue alamin tadi. Nah di situ dia ngomong, di sini nggak ada yang kayak gitu, nggak ada tetangga yang perawakannya seperti itu gitu. Nggak ada orang yang dikenal di situ yang kakek-kakek usia segitu, yang agak bongkok badannya waktu itu dan botak, itu nggak ada di situ. Dan gue keinget juga, sebenarnya Nadia yang keinget awalnya. Nadia ini punya sepupu, yang sepupunya itu sekeluarga udah tahu kalau dia tuh indigo, jadi bisa ngelihat makhluk-makhluk halus. Nah si sepupunya ini zaman dulu, mungkin beberapa tahun ke belakangnya, itu pernah ngomong hal yang sama, kalau ternyata di depan rumah itu ada kakek-kakek botak yang sering bolak-balik. Nah ngedengerin cerita itu kan gue langsung oh kayaknya bener nih, ini tempat ada penunggunya gitu. Dan bener aja, makin sering gue main ke rumahnya si Nadia, makin banyak makhluk-makhluk yang gue lihat, yang awalnya mungkin gue nggak sadar itu makhluk halus, karena rata-rata yang gue lihat di sana perawakannya bener-bener kayak orang, bener-bener kayak manusia biasa aja gitu. Mungkin satu yang agak aneh, ada satu sosok yang gue pernah lihat itu bener-bener kayak orang, cuman yang bikin aneh adalah ini tuh bule, cewek, dan pakai baju ala noni-noni Belanda. Dan setelah gue ceritain, ternyata si sosok tersebut itu udah dikenal dari zaman Nadia masih kecil. Jadi zaman Nadia masih kecil dulu, Nadia sering ngomong sendiri di luar katanya, main, dan kalau ditanyain sama neneknya, Nadia main sama siapa? Ini main sama Mary. Jadi orang rumah itu udah tahu kalau di situ ada yang namanya Mary. Dan bahkan sekarang Nadia udah dewasa, Nadia punya sepupu yang masih kecil-kecil, sepupunya pun main dengan sosok yang sama, suka ngomong sendiri pas ditanyain main sama siapa, main sama Mary gitu. Nah jadi makin kesini gue acceptance gitu, bahwa emang di sekitar rumahnya Nadia itu banyak penunggunya. Tapi selama pengalaman gue itu, dari awal gue pertama ke rumahnya Nadia sampai akhir, sampai kesini-sininya, semua makhluk-makhluk di sana itu kayak cuman koeksis aja. Memang makhluk-makhluk yang kebetulan tinggal di situ juga, dan mereka tuh nggak mengganggu, ramah aja gitu, nggak mengganggu, dan sosoknya juga nggak ada yang menyeramkan gitu. Sampai pada satu momen dimana gua, Nadia, dan adiknya Nadia, adik ipar gua namanya Af, kita bertiga tuh akhirnya realize ada satu sosok yang menghantui tempat itu juga, yang sosoknya ternyata menyeramkan dan sifatnya tuh usil, sifatnya mengganggu. Nah ini dia ceritanya. Pertama kalinya itu gue dapet cerita ini dari Nadia. Jadi suatu hari, seperti saya zaman-zaman pacaran dulu, mungkin sekitar tahun 2019 atau awal tahun 2020, biasanya itu gue kalau pulang kerja sekitar maghrib gitu ya, gue bakal langsung ngejemput Nadia ke rumahnya, dan kita akan keluar. Kita akan makan, ngedate lah gitu ya, ke restoran atau ke kafe. Dan nanti kalau udah jam 9 atau jam 10 malam, gue bakal nganter si Nadia balik ke rumah, dan gue akan balik ke kosan. Nah malam itu kejadiannya sama seperti itu. Gue akhirnya sekitar 10 nganter Nadia ke rumah. Udah pamit segala macam,
gue pulang ke kosan. Sampai kosan, ya gue biasa ya nyantai, bersih-bersih, main HP. Sekitar jam 11 malam, gue dapet Nadia yang bilang kalau di depan kamarnya dia ada suara orang yang bolak-balik. Dan di situ dia ketakutan banget. Banyak banget chat yang dikirimin sama Nadia yang ngasih tanda kalau dia tuh ketakutan banget dan butuh pertolongan di malam itu. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena gue mau datang juga mau ngapain, gue nggak bisa naik ke kamarnya dia, nggak bisa masuk ke rumahnya dia karena ya masih pacaran kan, yang ada gue digebukin orang kampung gitu. Jadi gue kasih cuma nenangin dia aja pada malam itu. Dan keesokan harinya akhirnya si Nadia cerita. Jadi malam itu waktu gue udah nganterin dia dan gue pulang, Nadia masuk ke rumah. Dan dia nyadar kalau ternyata di rumahnya itu lagi kosong. Ibu sama bapaknya Nadia tuh lagi keluar, lagi ngedate katanya, lagi Q time keluar, dan Nadia tuh lagi sendirian di rumah. Sebenarnya ada si Afif di situ, ada si adiknya Nadia ini. Cuman Afif itu lagi kedatangan temannya dia dan temannya itu lagi nginep. Jadi si Afif nggak tinggal di rumah itu. Jadi ada satu rumah lagi di belakangnya rumahnya Nadia ini, ada satu rumah lagi yang biasanya dipakai untuk tempat main, tempat nongkrong anak-anak gitulah. Jadi kayak rumah yang kosong sebenarnya, nggak ada yang nempatin secara permanen, cuman kita jadiin tempat nongkrong aja kalau misalnya ada tamu. Nah, karena si Afif ada temannya yang lagi nginep, yang lagi mau main bermalam, akhirnya Afif dan temannya ini tidur di situ, beda rumah. Jadi di dalam rumah itu cuma Nadia sendiri. Kamarnya dia itu ada di lantai 2. Dia satu kamar sama Afif waktu itu. Dan di lantai 2 tuh ada 2 kamar. Ada kamarnya Nadia dan Afif, dan ada kamarnya orang tua mereka. Ada kamar mandi juga di lantai 2. Nah, jam setengah 11-an itu Nadia naik ke lantai 2, masuk ke kamarnya, cekrek, tutup pintu. Biasa di situ dia ganti baju segala macam. Niatnya sih biasanya kalau misalnya dia habis relax, udah settle, dia akan keluar ngambil air gitu kan di kulkas, bersih-bersih ke WC mungkin gitu, raupan segala macam. Rutinnya biasanya kayak gitu. Tapi ada yang beda malam itu, karena begitu dia masuk ke kamarnya, tutup pintu, jekrek, dia lagi ganti baju segala macam ya, ngecek HP, ngecas HP segala macam. Tiba-tiba dia ngedengar ada suara dari luar, ada suara-suara dari luar kamarnya dia. Jadi di lantai 2 itu juga, tapi di luar kamarnya dia. Suaranya kayak suara-suara benda yang kesenggol-senggol, ada suara plastik yang diinjek juga. Jadi random gitu suaranya, kayak suara aktivitas gitu di luar, kayak ada orang di luar. Ada suara tapak kaki juga, katanya tapak kaki yang kayak nggak pakai sendal gitu ya, bener-bener barefoot doang, cuman telapak kaki di lantai doang gitu, tak 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 tak. Si Nadia dengar suara itu. Awalnya Nadia coba untuk positive thinking, mungkin ibu bapaknya udah pulang. Akhirnya dipanggilin satu-satu, ya bu, tapi nggak ada yang nyaut. Oh, Nadia mikir juga nih, mungkin si Umi itu pembantu ya, asisten rumah tangga ya di rumah itu, dipanggilnya Umi. Dipanggil juga tuh Umi gitu, tapi nggak ada yang nyaut juga gitu. Suara itu nggak berhenti, suara tapak kaki itu masih terus jalan, dan kedengarannya tuh seolah-olah mondar-mandir ke depan kamarnya Nadia, terus ke arah toilet, ke arah mesin cuci, balik lagi ke depan kamarnya Nadia, terus ke tangga gitu. Terus ntar tiba-tiba hilang. Terus nggak lama muncul lagi, jalan lagi ke depan kamarnya Nadia. Itu berkali polanya kayak gitu, itu berkali-kali gitu, mondar mandir. Pada saat itu Nadia udah perasaannya udah nggak enak, dan pada saat itulah si Nadia itu akhirnya ngechat gue, bang ada yang bolak-balik nih di depan kamar. Nah di situ kan gue cuman ya gimana ya, perasaan gue juga udah nggak enak juga sebenarnya. Gue sempat bilang coba panggil Afif gitu. Tapi si Afif kan, si Nadia ngerasa nggak enak gitu, karena Afif lagi ada temen yang nginep di bawah di rumah sebelah gitu. Jadi Nadia juga nggak enak buat manggil Afif untuk nemenin dia di kamar. Jadi Nadia cuma bisa ketakutan sendirian di kamar itu. Yang ngebikin Nadia tambah merinding lagi, jadi gue punya kucing ya, kita punya kucing waktu itu namanya Chevy. Dan si Chevy ini ada di kamarnya Nadia. Waktu ada suara tapak kaki bolak-balik itu,
si Chevy itu tiba-tiba guard up, tiba-tiba kayak waspada gitu, tek langsung berdiri gitu di depan pintu, kayak ngeongin, kayak seolah-olah dia tuh tahu ada sesuatu di luar. Padahal Chevy itu nggak pernah kayak gitu kalau itu cuma orang doang. Kalau orang-orang rumah, Chevy itu udah kenal lah gitu baunya, polanya, dia udah kenal, udah familiar. Jadi dia tuh nggak pernah guard up, pasti relax gitu, santai aja dia. Kecuali mungkin kalau ada bocil-bocil ya, dia agak takut kalau sama bocil-bocil. Tapi ini enggak gitu. Dia bener-bener kelihatan kayak tegang dan waspada banget di depan pintu. Nah dia makin ketakutan lah di situ. Sampai akhirnya suara itu mendekati ke arah pintu kamarnya Nadia. Seolah-olah ada orang yang berhenti dan berdiri di depan pintu kamarnya Nadia. Di situ Nadia udah makin tegang, udah makin ketakutan. Nggak lama, Nadia ngedengar suatu suara yang cukup nyeremin sih kalau gue bayangin. Suaranya itu berasal dari depan pintu itu persis ya. Ada suara kresek-kresek awalnya. Suara kresek, itu dari pintu. Dan kalau dibayangin, suaranya itu kayak suara sesuatu yang digesekin ke pintu. Kalau katanya Nadia waktu itu kayak suara rambut yang bergesekan sama pintu gitu. Jadi kalau kita punya rambut panjang itu digesekin ke pintu kayu gitu. Srek. Dan gak cuman suara rambut ke pintu itu aja. Ada suara dentuman-dentuman kecil gitu. Bukan dentuman sih, kalau kecil ya apa ya, kayak ada suara benturan-benturan kecil, seolah-olah kalau dibayangin ya, ini nggak tahu cuman ya ada di bayangannya Nadia aja apa gimana, tapi kalau dicoba untuk dibayangin, itu seolah-olah ada orang yang rambutnya panjang di depan pintu yang ngegesekin rambutnya ke pintu, habis itu kepalanya nyundul-nyundul pintu gitu, tek srek. Dan itu berkali-kali. Di situ Nadia cuman nangis aja, di situ dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal kondisinya di situ dia aus banget, tadinya pengen keluar ngambil air, pengen ke kamar mandi juga, dia nahan buang air kecil juga di situ, tapi udah nggak berani sama sekali. Dia cuman mojok aja di kasur. Dan si Chevy juga, si kucing itu juga makin guards up, makin tense gitu, makin tegang di depan pintu. Dan itu berlangsung cukup lama. Gangguan suara-suara itu berlangsung kurang lebih 15-20 menit. Itu nggak berhenti-berhenti. Nah dia cuma baca doa, apa yang dia bisa baca dibaca di situ. Pokoknya dia bener-bener ngerasa itu waktu kayaknya lama banget, karena gangguannya tuh nggak berhenti-berhenti. Sampai tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Nggak ada suara apa-apa sama sekali. Nah dia masih belum berani keluar di situ, karena takutnya hal tersebut, apapun itu ya yang ada di luar sana, takutnya balik lagi kayak tadi gitu. Jadi takutnya dia masih mondar-mandir. Jadi Nadia cuman stay aja gitu di dalam, gak berani ngapa-ngapain. Sampai akhirnya ada suara langkah lagi dari tangga, tek 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 tek. Di situ Nadia udah agak tegang lagi kan. Gak lama kedengaran suara Nadia gitu. Dan ternyata itu adalah suara ibunya Nadia yang manggil. Di situ Nadia langsung ngerasa lega gitu, langsung bangun, langsung cek ibu gitu, langsung buka pintu, dan ternyata benar ibu sama ayahnya baru pulang. Di situ Nadia ngecek kiri kanan dan ya emang nggak ada siapa-siapa lagi di situ. Terus itu siapa tadi? Suara-suara itu siapa? Nah cerita ini yang diceritain ke gua itu ngerubah perspektif gua terhadap tempat itu, rumahnya Nadia itu, atau at least sekitar rumahnya Nadia itu. Karena di awal gue selalu mikir di situ memang ada penunggunya, dan gue ngelihat beberapa penunggunya itu, gue pernah ngelihat beberapa penunggunya itu, cuman nggak ada yang sosok yang mengancam atau menyeramkan atau iseng ngeganggu, itu nggak ada gitu, ramah semua dan biasa aja. Sampai yang ini baru pertama kalinya kejadian gitu. Gue baru pertama kali dengar cerita ini. Dan di situ pun Nadia nggak ngelihat sosoknya, dia nggak berani keluar. Mungkin kalau gue bakal penasaran dan buka pintunya, walaupun ujung-ujungnya bakal takut-takut juga. Cuman di situ kita udah tahu ada satu sosok mungkin ya yang mengganggu di situ, yang iseng. Nggak tahu jahat atau enggak, yang jelas iseng gitu. Tapi kita belum tahu sosoknya. Ketahuan sosoknya itu justru pertama kali sama si Afif. Afif adalah orang pertama yang digangguin dengan sosok yang gua assume itu adalah sosok yang sama. Karena lokasi kejadiannya
yang sama dan si Afif ngelihat sosok itu. Jadi suatu hari, ini Afif yang cerita ke gue ya, dan ini beberapa bulan sejak kejadiannya Nadia itu. Kondisinya hampir sama waktu itu. Suatu hari Afif baru pulang, entah pulang kuliah atau pulang nongkrong ya. Dan itu sekitar waktu antara maghrib dan isya, kemungkinan jam 7 atau jam 8. Dia pulang ke rumah, parkir motor gitu kan, naik lah. Dan pas dia pulang itu keadaan rumah, dia udah nyadar keadaan rumah itu lagi sepi gitu. Biasanya ada sepupu-sepupu, tapi ini lagi sepi nih, di bawah pun sepi. Kemungkinan sepupu-sepupunya atau keluarganya yang lain itu lagi pada keluar, karena kan masih jam-jam makan ya. Mungkin pada keluar ke kafe, ke resto atau kayak gimana. Jadi dia ya udah biasa aja. Si Afif masuk ke kamar. Dia taruh tas dan segala macam. Afif langsung masuk ke kamar mandi. Jadi dia keluar kamar mandi di lantai 2. Dia mandi di situ bersih-bersih. Dia mandi bersih-bersih segala macam. Pintu kamar mandi di lantai 2 itu bukan pintu yang full solid. Jadi di bagian atas itu ada macam kaca. Bukan cermin ya, jadi kaca yang kita tuh bisa ngelihat. Cuman kacanya itu burem banget. Kalau ada orang yang berdiri di dekat kaca itu, entah itu orangnya di luar atau di dalam, itu sisi berlawanan dari pintu itu bisa ngelihat. Cuman siluetnya doang gitu, ngeblur. Nah, Afif di kamar mandi, terus dia ngelihat ke kaca, itu ada siluet orang gitu. Dan posisinya, kalau dibayangin sama Afif, posisinya itu ada di arah wastafel, which wastafel itu ada di depan kamar gitu. Itu Afif masih biasa aja, dia mikir itu adalah si Nadia, dia mikir itu adalah kakaknya. Afif lanjut mandi. Dia lagi di tengah-tengah mandi, dia nyadar suatu hal gitu. Afif langsung diem, tek. Shit. Dia baru ingat kalau beberapa waktu yang lalu pas Afif mau pulang ke rumah, si Nadia tuh ngechat dia, ngasih tahu kalau, "Fif, gue lagi di luar sama abang, sama gue maksudnya, lagi di luar." Dan emang waktu itu kita lagi di luar, lagi makan lah gitu, lagi di kafe. Intinya si Afif di rumah itu bakal sendirian. Dan Afif juga sebelumnya sempat dikabarin juga sama orang tuanya, sama ibunya waktu itu, kalau ibunya dan ayahnya Afif itu juga lagi keluar. Jadi di rumah itu bener-bener Afif lagi sendirian. Di situ Afif langsung merinding karena langsung nyadar gitu kan. Shit, di rumah ini lagi nggak ada orang. Ibu sama ayah tuh lagi di luar, kakak juga lagi di luar gitu. Si Nadia maksudnya lagi di luar. Terus siluet ini tuh siapa? Dan siluet itu pas Afif coba untuk perhatiin lagi, karena kan tadi dia cuma lihat sekilas terus lanjut mandi lagi. Pas dia lihat lagi, itu udah nggak ada. Di situ Afif langsung cepat-cepat mandi, pakai anduk segala macem. Dia buka pintu, dia mau masuk ke kamar. Nah, posisinya itu kalau dia buka pintu, itu dia jalan lurus, itu udah menuju kamar. Nanti pintu kamar tuh ada di sebelah kanan, sedangkan wastafel tuh ada di sebelah kiri. Bukan wastafel ya, sink, tempat nyuci piring itu ada sebelah kiri. Belakangnya Afif itu pintu kamar mandi kan berarti. Itu kalau agak serong ke kiri dikit, itu tangga untuk turun ke bawah. Nah, Afif nih jalan agak dibutin, mau menuju ke kamar, ke pintu yang sebelah di depan kanannya dia ini. Dia jalan, tiba-tiba di tengah-tengah dia jalan itu ada satu perasaan yang gue yakin kalian pasti relate. Perasaan dimana kalian itu lagi di nama seseorang, lagi dipantau, lagi dipelototin nama seseorang gitu kan, kayak lagi di situ Afif berhenti. Jadi lagi jalan, kok kayak ada yang ngeliatin gue ya, kayak ada yang merhatiin gue. Dan kadang-kadang saat kita ngerasain perasaan itu kan, kita tahu nih arahnya itu dari mana, arah orang yang ngeliatin kita tuh dari mana tuh kita tahu, ada instingnya gitu kan. Agak susah untuk ngejelasinnya, tapi gue yakin teman-teman tuh ngerti. Jadi dia berhenti di tengah-tengah, bener-bener di tengah-tengah ruangan dia berhenti ya. Dia ngerasain dari sebelah kiri belakangnya dia sini, which itu tangga ke bawah ya, itu kayak ada yang ngeliatin dia. Nah, ini gue kasih kalian gambarnya. Gue sempat foto biar kalian tahu gambarannya. Nah, ini kondisi ruangannya. Itu adalah tangga ke bawah, dan di anak tangga paling atas itu ada kursi dan ada jendela
keluar. Biasanya itu dipakai untuk nongkrong, dipakai sama bapaknya si Afif untuk nongkrong sambil ngerokok gitu. Jadi jendela dibuka. Perasaan Afif udah nggak enak nih pas ngerasain ada yang ngeliatin dia di situ, karena dia tahu di arah tangga itu ada jendela yang keluar. Walaupun di awal tadi pas Afif masuk ke rumah, dia tuh ingat banget kalau semua jendela itu udah ketutup. Jadi ada beberapa jendela di rumah itu, termasuk jendela yang di atas tangga itu ya, itu ketutup semua tuh. Biasanya si Umi, si asisten rumah tangga itu akan nutup semua jendela kalau udah waktu maghrib. Jadi si Afif sebenarnya agak tenang gitu kan. Oh, ini ketutup kok, tapi kok perasaannya nggak enak ya. Akhirnya dengan rasa penasaran dan rasa was-was itu, dia mutusin untuk nengok ke kiri belakang sini. Dan pas dia nengok ke belakang, di situ Afif langsung stun, langsung diem, yang bulu kuduknya langsung naik semua gitu, mau teriak pun gak bisa. Karena dia ngelihat jendela itu, daun jendelanya itu udah kebuka. Kebukanya keluar gitu ya. Daun jendela itu udah kebuka. Dan di sana Afif ngelihat sebuah sosok. Ada sosok yang gampangnya deh kita biasa sebut kuntilanak. Sosok cewek klasik ya, dengan baju terusan putih dan muka yang ketutupan sama rambut yang cukup panjang. Posisinya adalah si sosok kuntilanak ini itu posisinya ada di luar rumah. Jadi ada di luar jendela, tapi setengah badan itu udah masuk ke jendela. Jadi kalau dibayangin ya, kayak ini frame jendela, dia udah masuk kayak gini nih. Dan rambutnya dia tuh udah menjuntai, udah ada di atas kursi yang di depan jendela itu. Jadi kalau mau dibayangin itu mirip-mirip kayak adegan di film apa ya, di film The Ring yang Sadako keluar dari TV itu, ya kayak gitu tapi di jendela. Situ Afif langsung, wah itu semua dibanting sama dia, megang HP dibanting, dia langsung berani diri, dia lari ke kamar, langsung tutup pintu, jegrek gitu, langsung dibanting pintunya. Dan bener aja, di situ si Chevy itu udah posisi yang sama kayak pas kejadian Nadia, udah di depan pintu, udah tense, tegang, kayak apa ya, kayak guard up gitu, kayak ngawasin, kayak ngejaga gitu. Dan sepertinya dari ceritanya Afif, sosok kuntilanak itu adalah sosok yang sama hantuin si Nadia. Jadi kita tahu kalau ternyata di rumahnya Nadia itu ada satu sosok yang mengganggu, yaitu si sosok kuntilanak. Gue ngedengar cerita dari mereka berdua itu udah wah gitu, kayak intens nih gangguannya, udah kayak di film-film horor gitu kan. Lumayan lah gitu. Sampai akhirnya suatu hari alamin itu sendiri untuk pertama kalinya. Ini udah berjarak beberapa minggu atau beberapa bulan lagi dari kejadiannya si Afif. Waktu itu gue lagi ngapel ceritanya. Gue lagi ngapel ke rumahnya Nadia, dan itu cukup malam sih gue akuin. Mungkin sekitar jam 11-an malam. Itu gue ngapel ke rumahnya Nadia, dan ya kita cuma nongkrong-nongkrong di teras aja di depan rumahnya Nadia. Kita nongkrong-nongkrong di sana. Nadia masak mie nyemek waktu itu ya, dan kita makan di situ sambil dengerin podcast ya. Podcast yang kita dengerin juga, kocaknya yang kita dengerin juga podcast cerita horor dari teman-teman kreator horor juga gitu, teman-teman kreator horor yang lain. Ada beberapa channel yang emang kita suka dengerin gitu kan. Agak aneh juga sih, udah malam, tengah malam gitu kan, sendirian, gak ada orang lain by the way di situ. Udah sepi ya kampung itu kalau udah jam segitu, dan bener-bener cuman kita berdua di luar. Dan itu cukup lama kita ngobrol, enjoy the time, enjoy the moment, makanin mie nyemek gitu kan. Sampai nggak sadar ternyata itu udah jam 1:30 malam. Di situ Nadia ngeliat jam, bang udah jam 1:30 nggak balik ke kosan gitu. Oh ya udah deh, balik deh gitu. Ya udah beres-beres dulu. Di situ Nadia akhirnya ngeberesin meja, kan ada banyak benda di situ, ada bekas kita makan mie nyemek, ada gelas-gelasan bekas kita minum segala macam. Akhirnya dia bolak-balik buat ngebawain barang itu ke dalam rumah. Gue pun nungguin di luar kan, gak mungkin gue bantuin dia masuk ke dalam rumah gitu kan, takutnya fitnah. Gue diem aja di luar nungguin dia. Nah posisi gue waktu itu duduk, jadi di teras, jatuhnya bukan teras sih, jadi kayak ada halaman gitu yang biasanya kita pakai untuk tempat motor ya, tempat parkir motor. Itu ada kursi ya, ada meja kotak.
dan kursi itu ngelilingin meja itu. Nah, kursi yang gue tempatin itu ngebelakang rumahnya Nadia. Jadi di belakang gue ini rumahnya Nadia. Gue tuh sebenarnya ngadep ke rel. Cuman posisi jalur rel itu tinggi ya. Jadi 1 meter lah. Jadi kalau gue duduk kayak gini, gue nggak bisa ngelihat keseluruhannya. Gue cuma bisa ngelihat sedikit gitu. Gue akhirnya sendirian di situ karena Nadia masuk ke dalam dan mungkin di situ piringnya langsung dicuci sama Nadia di dalam. Makanya gak lama tuh untuk keluar. Gue bener-bener sendirian di luar, agak gabut juga. Cuman pada saat itu gue lagi gak ada mikir ke aneh-aneh, gak ada mikir ke hal yang mistis-mistis gitu. Walaupun abis dengar podcast horor gitu ya. Gue cuman main HP aja, scroll Instagram. Sampai gak lama setelah itu, tiba-tiba gue ngerasain hawa yang beda. Gue ngerasain tiba kok kayak dingin, tapi dinginnya tuh kayak bukan dingin angin malam gitu. Dinginnya tuh beda, kayak ser aja gitu. Dingin yang ngebikin bulu kuduk naik. Wah, perasaan gue gak enak nih, ada apaan nih. Gak lama dari situ, gue ngerasain feeling yang si Afif itu rasain. Feeling seolah-olah tuh gue diperhatiin. Nah, kali ini gue ngerasainnya tuh dari arah kanan depan gitu. Serong kanan depan dan arah atas. Gue ngerasain seolah-olah ada yang merhatiin gue dari arah rel kereta sana gitu, di atas sana. Di situ perasaan gue udah kayak yang, wah ini kalau gue nengok ada sesuatu nih. Kalau gue nengok pasti ada sesuatu. Tapi gue penasaran gitu. Gue orangnya emang penasaran banget. Gue pengen lihat. Jangan-jangan ada penampakan nih. Gue beraniin diri, bismillahirrahmanirrahim. Gue langsung banting muka gitu kan. Tak. Gue ngeliat ke arah atas sana, lurus ke tengah-tengah jalur kereta, dan ternyata bener aja. Ada satu sosok di situ yang gue lihat dengan sangat jelas banget. Di hidup gue udah beberapa kali, cukup sering lah ngelihat penampakan kayak gitu, dan biasanya itu nggak jelas-jelas banget. Entah itu ngeblur, entah itu cuman bayangan, sekalinya jelas ya ekstrim banget gitu ya. Dan ini salah satunya gitu yang jelas. Karena gue ngelihat ada sosok kuntilanak yang lagi melayang. Gak terlalu tinggi sih, jadi lagi berdiri tapi melayang gitu. Di tengah-tengah jalur kereta. Jadi kalau jalur kereta tuh kan ada 2 ya. Jadi ada keretanya tuh bisa hadap sini sama hadap sana gitu jalannya. Ada jalur. Nah di tengah-tengahnya itu ada sosok kuntilanak yang berdiri. Entah kenapa di situ gue takut gitu. Tapi gak ada feeling untuk gue kabur, gue teriak, gue pingsan apalagi gitu, nggak ada. Yang ada gue lebih ke kayak anjir, kuntilanak ini nyata banget gitu. Ini yang gue lihat real banget. Saking realnya, gue sampai kepikiran, ini kalau misalnya gue keluarin HP, ke foto nggak ya? Kalau gue keluarin HP, kelihatan nggak ya ini penampakannya? Ya udah, kebetulan gue lagi megang HP, gue langsung buka kamera, gue arahin. Set, gue gak ngambil foto ya, gue cuma ngarahin doang gini. Dan bener aja, di HP gue itu ada penampakan, itu ada di HP gue. Gue ngeliat lagi ke sini, sama yang gue lihat di HP sama yang gue secara langsung. Gak lama si Nadia keluar nyamperin gue, lagi ngapain bang gitu. Gue langsung panggil, sini. Lihat nih, gue langsung, kelihatan gak? Maksudnya gue mau konfirmasi gitu, si Nadia ini ngeliat gak sih penampakan yang gue lihat gitu. Kelihatan nggak nih yang ada di situ nih? Iya bang, kelihatan. Gak usah. Udah, yuk cabut di situ. Nah dia udah ngeh itu apa dan pengen cepat-cepat. Tapi gue sempatin untuk mencet tombol capture-nya. Gue klik tombol shutternya, klik hasilnya. Gue sempat noleh lagi ke atas dan sosok itu udah nggak ada. Gue penasaran kan, gue buka hasil fotonya, ketangkep nggak? Dan ternyata ketangkep. Ini dia fotonya. Gimana menurut kalian? Itu bener-bener foto real, tanpa editan sama sekali. Foto yang gue ambil pakai HP gue sendiri guys. Dan itu udah undeniable ya, udah gak bisa dipungkiri lagi kalau memang sosok itu ada di sana dan emang sifatnya mengganggu, sifatnya jahil. Nadia, Afif, dan gue, kita bertiga udah digangguin sama dia. Awalnya ini nggak sampai di situ aja ceritanya guys, nggak sampai di situ. Awalnya gue mikir cuman itu aja sosok yang mengganggu.
ternyata ada yang lebih parah. Jadi kejadian yang ini lebih recent, mungkin beberapa bulan ke belakang, di saat gua udah menikah dan kita udah ngontrak rumah sendiri, nggak di situ. Kita udah beda kecamatan bahkan ngontraknya. Cuma karena ya kita family people juga, jadi masih sering main ke sana. Ada satu hal yang terjadi di jalur kereta itu yang gue nggak tahu ada hubungannya apa enggak, cuman gue rasa gue harus ceritain ini karena gue pribadi ngerasa mungkin ada hubungannya. Jadi suatu hari gue sama Nadia lagi main di rumah orang tuanya Nadia itu, di kamarnya Afif lebih tepatnya. Kita sering nongkrong bertiga di kamar Afif itu di lantai tadi. Kita lagi main sore-sore, ngobrol segala macam. Tiba-tiba kita dengar ada suara ricuh di luar, ada suara ribut. Ini apaan sih ribut-ribut di luar? Apaan sih ribut-ribut di luar gitu. Dan kesini-sininya kita baru nyadar gitu, beberapa menit kemudian kita baru nyadar, makin heboh kalau ternyata di jalur kereta itu baru ada orang yang ketabrak kereta. Yang seorang pria gitu, seorang kakek-kakek lah gitu. Cuman gue nggak mau terlalu dalam detailnya. Tapi kenapa gue ceritain itu? Balik ke teori yang di awal tadi gue ngomong, banyak memori negatif yang terjadi di jalur kereta itu yang dimanfaatkan, gue rasa ya, ini yang dimanfaatkan oleh jin-jin penunggu sana untuk menciptakan fitnah gitu. Jadi mengganggu manusia-manusia yang tinggal di situ. Nah, setelah kejadian itu, ternyata tanpa sepengetahuan gue dan Nadia, karena kita udah jarang tinggal di sana ya, tanpa sepengetahuan gue dan Nadia, itu ternyata banyak hal aneh baru yang terjadi dan itu makin intens. Dan hal ini baru 2-3 hari yang lalu kita ketahui gitu. Kita diceritain sama orang rumah sana. Sebelumnya kita nggak tahu, ternyata selama kita nggak tinggal di sana tuh banyak hal yang terjadi setelah ada orang yang ketabrak itu. Satu-satunya hal yang gue tahu sama Nadia adalah sempat beberapa bulan ke belakang yang setelah kejadian ketabrak itu, tiap kali gue pulang dari rumahnya orang tuanya Nadia mau balik ke kontrakan kita, malam-malam biasanya ya, jam-jam 12 malam kita mau pulang gitu kan, kita sering nyium bau, bukan sering, kita beberapa kali nyium bau yang sebelumnya kita nggak pernah cium di situ. Tiap kali kita ngelewatin tuh tiba-tiba kayak bau bunga melati yang dicampur sama bau amis gitu. Which gue sama Nadia udah familiar banget sama bau itu. Kita tahu bau ini tuh bau sesosok penampakan lah gitu. Dan kita nggak pernah sebelumnya nyium bau itu. Yang pertama kali nyadar itu si Nadia. Nadia sempat ngomong pas kita lagi perjalanan pulang gitu kan, baru ninggalin rumah tapi masih nyusurin jalur kereta gitu kan. Nadia ngomong, "Bang, cium bau ini nggak?" gitu. Iya cium. Wah, merinding, udah cepet. Tapi kita nggak pernah ngeliat penampakan apa-apa. Sampai 3 hari yang lalu kita diceritain sama si Umi, si asisten rumah tangga di rumahnya Nadia. Ternyata beberapa bulan ke belakang, kampung tersebut, terutama di daerah dekat jalur kereta itu, lagi dihantui sosok baru. Lagi dihantui sesosok pocong. Sesosok pocong yang identik dengan bau-bauan yang gue cium dengan Nadia itu, yang dilihat oleh banyak orang di sana. Jadi banyak orang yang tinggal di sana yang ternyata ngelihat sosok itu. Diceritain sama Umi kalau tengah malam di depannya rumah Nadia itu kan ada ini ya, ada semacam dapur kotor gitu. Jadi dapur tapi terpisah sama rumah, cuma sama bilik gitu doang. Itu katanya pernah ada yang ngelihat tengah malam, ada yang ngelihat pocong lagi duduk di kursi situ gitu. Ada yang ngelihat lagi di tempat lain, macem-macem lah gitu. Banyak yang ngelihat. Nah, ada satu cerita dari tetangganya Nadia, jadi rumah sebelahnya Nadia. Ada seorang ibu-ibu yang tinggal di rumah itu. Ibu-ibu ini pada satu malam, dia tuh mungkin tinggalnya beda rumah sama anaknya ya. Jadi dia punya anak yang udah dewasa juga, anaknya mungkin umur 25 sampai umur 30-an gitu. Mungkin beda rumah tinggalnya, mungkin agak jauh juga. Jadi malam itu si ibu-ibu ini lagi video callan sama anaknya. Ibu-ibu tuh di rumah gitu kan,
lagi santai malam-malam video callan sama anaknya gitu. Ya apa kabar, ya baik, nanya kabar segala macem. Nggak tahu sebenarnya mereka ngomongin apa, yang jelas mereka lagi video callan. Anaknya di sana, di sisi satunya sana video callan, itu nyadar ada sesuatu yang aneh di layar HP-nya dia. Jadi si ibu-ibu ini video callan itu posisinya lagi ngebelakangin jendela rumahnya dia. Kayak gini, lagi ngebelakangin jendela. Jadi si anaknya itu kalau di layar HP-nya bisa ngelihat kan, di tengah-tengah itu ada ibunya. Tapi yang kiri kanan atas itu jendela. Dan anaknya itu ngelihat di belakang ibunya, di balik jendela, itu sesuatu yang tiba-tiba muncul. Anaknya sempat nanyain, "Bu, itu di belakang ibu apaan?" gitu. "Hah? Ada apaan?" "Gak ada apa-apa di belakang ibu." "Itu di belakang ibu, itu ada sesuatu, itu apaan, Bu?" gitu. Ibunya ngeliat gitu kan, gak ada apa-apaan. Akhirnya si anak ini nge-screenshot. Layar HP-nya. Crack gitu. Dikirimkan ke ibunya. Dan apa yang ketangkap sama screenshot dia itu bikin gempar juga tetangga-tetangga yang lain gitu. Ini fotonya. Nah, kalau kalian perhatiin, di belakang si ibu ini itu ada sosok putih yang berdiri, yang kalau misalnya gua perhatiin ya, gua zoom, gua lihat nih, kalian lihat sekali lagi, posturnya itu bener-bener mirip kayak sesosok pocong yang lagi ngebelakangin si ibu ini juga. Jadi itu kayak sosok punggungnya pocong kalau dilihat dari posturnya ya. Jadi putih semua mukanya, nggak kelihatan. Sedangkan menurut si ibu itu, di belakang dia tuh nggak ada apa-apa dan nggak ada benda yang bentuknya kayak gitu juga. Jadi sosok pocong ini udah ngehantuin beberapa orang. Dan yang paling parah, yang ngebuat gua akhirnya mutusin, oke, ini udah terlalu banyak cerita di tempat ini, walaupun gak ada yang punya premisnya panjang gitu ya, tapi banyak banget cerita yang terjadi di sini. Dan akhirnya gue mutusin, oke, ini harus gue ceritain di channel Sua Malam. Itu yang ini yang paling parah. Sebulan ke belakang kemarin, persis habis Lebaran ya, tahun 2022 ini, si Umi-nya, si asisten rumah tangganya Nadia ini, yang ngeliat secara langsung dan jelas sosok pocong itu dari jarak dekat. Jadi ceritanya waktu itu lagi tengah malam, sekitar jam 3 kata Umi. Umi itu bangun jam 3 mau nyiapin sahur karena dia mau sahur ngeganti puasa dia yang batal pas Ramadan kemarin. Jadi si Umi ini lagi dari rumahnya Nadia mau jalan ke depan sana. Yang ke depan sana tuh sebenarnya ada rumah kerabatnya Nadia juga, tantenya Nadia. Jadi nggak jauh nih, cuman jarak 5 atau 6 rumah dari rumahnya Nadia itu ada rumahnya tantenya Nadia di sana gitu. Dan si Umi ini juga sebenarnya yang nge-hire adalah si tantenya Nadia itu, cuman karena rumahnya dekat, si Umi juga bantu-bantu rumah sini juga gitu. Jadi kayak ya asisten rumah tangga bersama gitu. Si Umi dari rumahnya Nadia tengah malam jam 3 jalan sendirian ke sana, mau ke rumah tantenya Nadia. Posisinya jalan itu cuma jalan setapak doang ya, yang cuma bisa dilewatin sama 2 motor aja. Dan sebelah kirinya Umi ini, itulah jalur keretanya, jalur kereta yang posisinya 1 meter di atasnya Umi. Jadi segini nih, seginilah ini kalau berdiri nih 1 meter lebih dikit jalur kereta di situ. Si Umi lagi jalan sendirian. Baru setengah jalan, belum nyampe sana, mungkin kayak baru 100 meter dari rumahnya Nadia. Tiba-tiba si Umi ini merinding dan langsung kaget gitu. Astagfirullahaladzim. Karena di sebelah kiri atasnya dia, di jalur kereta, itu ada sosok yang berdiri. Dan sosoknya itu cukup gede, segede orang dewasa gitu. Umi ngeliat dan Umi langsung merinding gemeter di situ. Karena di situ dia ngeliat dengan jelas banget ada sosok pocong yang berdiri. Di situ kata Umi sosok pocongnya jelas banget dan dekat banget. Mungkin jaraknya cuma jarak 1 meter sampai 2 meter aja. Lebih tinggi dari Umi ya, karena posisinya di atas jalur kereta gitu. Jadi Uminya ngelihatnya agak ngedongak. Dan itu mukanya hitam semua kata Umi. Matanya tuh nyala warna biru. Yang gue salut dari Umi pada saat itu, dia nggak langsung lari, tapi si Umi langsung astagfirullahaladzim pocong gitu. Dia malah langsung rogoh kantongnya dan dia langsung ngambil HP, dia buka kamera dan dia langsung foto di dia cekrek gitu.
Dan sosok pocongnya tuh masih ada di situ, diem aja gitu. Dijepret sama Umi. Umi langsung masukin HP, langsung putar balik. Dia nggak jadi maju ke depan sana, dia langsung putar balik, ngibrit, dia lari balik ke rumahnya si Nadia itu, rumah orang tuanya Nadia itu. Umi cerita itu kayak, gue ngedenger cerita itu kayak yang, masa sih gitu, masa sih seril itu, masa sih separah itu gangguannya gitu, sampai semua orang tuh ngalamin. Dan bahkan Umi ngeliat dengan jelas banget, dan masa sih bisa ketangkep kamera juga kayak yang gue alamin, sejelas apa sih gitu. Karena kalau kalian ingat foto yang gue ambil pakai kamera gue tadi, itu jelas kita tahu tapi nggak jelas banget gitu kan. Dan kata Umi, ini yang Umi ambil jelas banget. Gue sama Nadia penasaran, mana Mi, coba Mi lihat fotonya Mi, ntar kalian takut, katanya. Enggak Mi gitu, emang sejelas apa sih, masa kita bisa takut gitu. Umi ngirim ke WhatsAppnya Nadia, ini nih fotonya yang Umi ambil, cepret dikirim. Dan waktu gue lihat fotonya itu, gue langsung jump scare sendiri gitu begitu ngeliat fotonya. Astagfirullahaladzim gitu, itu real banget. Kalian judge sendiri, ini fotonya gimana. Itu foto real yang diambil dari HP-nya Umi, dan itu jelas banget. Pocongnya itu lagi berdiri, dan kalau kalian perhatiin mukanya itu hitam. Di kamera nggak kelihatan kalau matanya itu warna biru, tapi kelihatan kalau matanya itu nyala. Dan yang bikin serem lagi itu mulutnya. Kalau kalian lihat, itu mulutnya tuh kayak topeng Scream, kalian tahu nggak? Yang mulutnya tuh nganga tapi panjang. Oh, gitu. Allah, serem banget. Itu kejadiannya baru sebulan yang lalu guys, baru sebulan yang lalu. Itu ngebuat gue sama Nadia kalau main ke rumah Afif sekarang, kita cukup merinding, deg-deg ser juga kalau misalnya pulang malam-malam. Dan gue pun yang nyetir motor, kalau jalan pulang gue akhirnya nggak berani untuk ngeliat ke arah kiri sini, ke arah jalur kereta. Bahkan kalau misalnya kadang-kadang kita suka malam-malam pesan GrabFood gitu ya, GoFood gitu, pesan makanan dari ojek online. Kadang kan gue yang harus ambil ke bawah gitu. Itu gue nggak berani lama-lama di situ kalau udah malam banget, karena gue takutnya pikiran gue iseng mikirin si sosok pocong itu gitu. Karena gue kan takut banget sama sosok pocong. Takutnya tiba-tiba muncul, karena dia bisa seberani itu nampakin dirinya ke depan orang-orang. Dan itu gak cuma satu kali, dan gak cuma ke orang yang sama, berbeda-beda. Sekarang di daerah sekitar rumahnya orang tuanya Nadia, udah ada 2 sosok yang sangat mengganggu dan cukup meneror warga-warga sekitar situ. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Gak banyak sebenarnya, gak ada satu premis yang panjang gitu sebenarnya yang mau gue ceritain. Gue cuma mau share ke kalian kalau this is still happening guys gitu. Ini sesuatu yang masih terjadi terus menerus, dan sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang terjadi ke belakang-belakang selain dari 2 sosok itu ya, yang mungkin nanti akan coba gue rangkum dengan konsep yang sama, kompilasi kayak gini. Gue coba ngerangkum yang rapi dulu, karena ada banyak beberapa kejadian-kejadian yang terjadi, bahkan ada beberapa yang ke-record di kamera gitu, kejadian-kejadiannya yang bisa jadi bukti konkret kalau mereka itu ada gitu. Makhluk-makhluk seperti ini tuh ada. Ada kisah tentang si Mary juga nanti yang mungkin bakal gue ceritain, dan asal-usulnya seperti apa, penunggu-penunggu yang lain mungkin di episode-episode ke depan nanti akan gue ceritain ke kalian. Sorry banget untuk teman-teman yang udah ngirim cerita tapi belum sempat gue ceritain. Sebenarnya di episode 32 ini ada cerita lain yang tadinya pengen gue sampein, udah gue hafalin gitu. Cuman karena 2 hari yang lalu gue dengar cerita ini, dan menurut gue ini, waduh ini gila parah banget, udah separah ini gangguannya, dan gue nggak mau vibes-nya itu udah kelewat. Jadi gue putusin udah, gue cerita yang ini dulu buat kalian, gue share ini dulu buat kalian. Plus ada foto-foto tadi yang real yang bisa gue share ke kalian. Mudah-mudahan itu bisa ngehibur kalian malam ini. Mudah-mudahan gak ada yang meninggal karena jump scare ya, gak ada yang ketakutan. Ya intinya gue harap itu bisa menghibur kalian, dan nanti nextnya bakal gue share lebih banyak lagi ke kalian. Thank you banget udah ngedengerin cerita kali ini yang formatnya cukup berbeda dan baru. Mungkin kedepannya gue akan coba format-format yang lain lagi, dan yang konvensional juga tentunya pasti ada, dan masih banyak cadangan ceritanya. Thank you banget buat yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir. Thank you banget untuk yang udah like, ninggalin komen, dan yang udah nyalain lonceng notifikasinya.
Jangan lupa buat kalian-kalian yang punya cerita-cerita serem, kalian bisa klik link di bawah untuk share cerita kalian. Masuk ke antrian, of course. Sorry banget yang belum sempat gue bacain ceritanya, pasti bakal gue bacain kok setelah ini. So, ya, intens banget. Gue masih harus, mungkin setelah kalian nonton ini, gue posisinya udah lega ya. Tapi actually sekarang pas gue lagi nge-shoot ini, gue cukup deg-degan juga karena gue harus ngedit video ini dan masukin foto-foto itu, ya serem banget. Jadi gue harus siapin mental. Ini tengah malam gue nge-shootnya. Anyway, I think that's it for tonight. See you in the next story, guys.